Kalau menurut Pak Naung Jaya kira-kira Pak, ahli spesialis durian kan sampean Pak ya. Nah itu kalau durian musangking itu gimana Pak? Kenapa kok dia itu bisa mahal Pak? Nah gimana caranya mendeteksi durian yang sudah matang tapi di atas pohon? Gimana Cok? Halo YouTube, kembali lagi bersama kita berdua ya Pak ya. Ini dia kita hadirkan Naung Jaya untuk konten kali ini guys. Kita mau jawab-jawabi pertanyaan yang ada di TikToknya King Gofal Farm. Nah, karena berhubung kita bersama Naum Jaya Jaya, pembahasan kita kali ini tentang apa Pak? Tentang durian di kebun Nah, Gofal. jadi aku udah nyiapin 9 pertanyaan Pak untuk kita jawabi supaya bisa menjadi ilmu juga, bahan diskusi ya kan. Nah oke Pak, langsung aja Pak, kita sikat ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama adalah, pernah beli di situ yang musangking berat 2 kilo harganya 1.100.000 katanya. Loh 1.100.000 memang betul guys ya. Waktu dulu kita ada jenis durian musangking juga ya, yang kita jual di kebun itu harganya sekitar per kilonya itu kalau nggak salah ya Pak ya, itu 400.000 kalau nggak salah, 400 sampai 500.000 gitu. 450. 400 atau 500 aku lupa gitu Pak. Nah kalau menurut Pak Naung Jaya kira-kira Pak, ahli spesialis durian kan sampean Pak ya. Nah itu kalau durian musangking itu gimana Pak? Kenapa kok dia itu bisa mahal Pak? Dikarenakan musangking itu adalah rajanya durian dan juga rasanya yang begitu kunel dan mempunyai warna yang begitu glowing, dan rasanya itu adalah istimewa kalau musangking, walaupun dibandingkan dengan duri hitam, tapi masih kalah sama musangking tentang rasa. Oh kenapa? Punel itu kok bisa punel itu? Punel itu kayak gimana Pak? Ya, Jelaskan. kunel itu kayaknya kalau kita dimakan nasi itu diberikan ketan, kunel. Mm-mm. Itu namanya kunel itu rasanya. Jadi aromanya begitu tajam Ya. dan juga warnanya glowing dan tidak jemek, rasanya itu langsung kunel. Oh gitu. Kalau dari warna, Kalau dari warna itu kuningnya itu kayak kunir. Jadinya itulah yang disukai orang tentang warnanya. jadi berarti kuningnya itu berbeda dengan warna kuningnya montong, Enggak sama. bawor kayak gitu ya Pak ya? Kuningnya montong itu agak puyeh, jadi itu kan cerah. Maksudnya kuningnya itu kuningnya betul-betul kuning. Oh ya, jadi kalau misalkan antara montong guys, montong itu warnanya kuningnya kuning pucat ya. Tapi kalau musangking kuningnya kuning cerah. Tapi kalau bawor oranye Pak. Kayak agak-agak oranye. Nah, oranye tapi Kayak nangka. orennya agak pucat Pak. Tapi kalau mau cari yang orennya lebih tajam lagi itu di Duri hitam. duri hitam bos. Apa orennya lebih pekat. Warna oranye maksudnya. Kalau bawor itu oranye juga, bukan kuning ya bawor. Nah, oke guys ya. Jadi pertanyaan tentang musangking itu memang segitu harganya. Kalau musangking itu Pak ya, ada musangking lokal Indonesia, ada musangking From Malaysia. from Malaysia ya. Nah, kalau musangking Malaysia kemarin terakhir kita coba gimana Pak rasanya? Kalau musangking Malaysia itu dia ada pahitnya. Nah, dominan ya pahitnya ya. Pahitnya itu langsung mencelkit. Rasanya itu langsung mencelkit kalau musangking Malaysia. Tapi kalau musangking Indonesia itu standar biasa. Oh, ya jadi itu selera guys ya. Lagi-lagi Perbedaan tentang rasa. kembali ke selera. Buat teman-teman yang suka manis, cocoknya pakai musangking yang lokal. Tapi kalau musangking yang Malaysia itu dominannya di pahitnya. Ada gitu. pahitnya. Nah, oke guys ya. Jadi itu keterangan tentang pertanyaan yang pertama. Kita lanjut Pak. Pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan yang kedua. Kalau udah masak pohon kan jatuh sendiri, bukan dipotong. Nah, gimana Pak? Menurut Anda, kenapa kok harus dipotong? Nah, ini pertanyaan yang sering ada juga Pak. Kalau durian Di komentar Pak. walaupun masaknya di pohon, itu juga kita kena timbun 2 hari, 3 hari baru rasanya bisa masuk. Itu untuk montong ya Pak ya? Montong. Nah, selama ini kan banyak itu yang tanya Pak ya tentang kenapa kok durian kok dipotong? Harusnya kan ditunggu sampai jatuh. Nah, gitu kan komentarnya orang-orang kan rata-rata kayak gitu Pak. Kalau kita makan yang jatuhan itu Iya. dia punya daging itu agak keras sedikit karena dia matangnya belum sempurna. Jadi kita kena timbun 2 hari atau 3 hari baru rasanya masuk. Mantap ya. Gitu. Jadi perlu yang namanya ada peram guys. Nah, itu kalau kalian itu mau lebih mantap ya, itu kalian potong dulu sebelum dia itu jatuh. Yaitu kenapa? Sebenarnya waktu di atas pohon Pak ya, itu kita pun itu juga sudah mendeteksi apakah itu sudah matang atau belum. Nah, gimana caranya mendeteksi durian yang sudah matang tapi di atas pohon? Gimana Cok?
Kalau Ayo, caranya gimana? durian matang di atas pohon itu kita akan sentuh, Ya, dia ada bunyi, langsung ada bunyi bunyinya. rak rak atau tang tang tang, itu berarti menandakan durian itu tua dan Oke. siap dipotong, walaupun tidak menunggu jatuh. Itu sama juga, itu namanya juga matang di pohon. Berarti kalau nggak ada bunyi atau ciri-ciri yang kayak gitu, itu nggak dipotong. Kalau nggak ada bunyi itu menandakan kurang cukup tua. Bunyinya gimana tadi? Bunyi atau krak krak atau tang 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 tang, ya kayak gitu. Itu berarti menandakan durian itu sudah tua, siap kita panen atau kita potong langsung. Oh gitu. Jadi memang ada karakter atau ciri-ciri khusus untuk durian yang siap untuk diturunkan, Pak. Ya betul ya? Ya, Kayak gitu. Jadi nggak sembarangan juga kita memotong durian itu. Nah. Kalau ini akibatnya gimana? Kalau misalkan belum tua atau belum matang tapi sudah dipotong. Nah, ayo. ya itu nanti rasanya akan mengurangi kemanisan dan Ya. juga rasanya ambar, Mm-mm. kurang manis karena dia belum cukup tua. Mm-mm. Jadi kita punya pengalaman itu bagaikan tupai, langsung naik ke atas, pasti tupai itu tercium bau yang agak tua. Mm-mm. Dia berani makan, berarti itu yang paling manis. Oh jadi gitu. Yang dimakan tupai itu malah durian yang enak biasanya, Pak ya? Yang enak itu yang pilihan. Oh gitu. Oke. Jadi itu tadi ya penjelasannya buat teman-teman yang banyak tanya di kolom komentar TikTok maupun YouTube atau dan sebagainya. Durian itu kenapa kok harus dipotong? Ya memang karena seperti itu. Tapi itu menyebabkan video kita viral, Pak ya. Ya, Ada penontonnya ada berapa juta itu kemarin yang nonton itu? kemarin saya sempat yang motong itu yang sudah tua, Mm-mm. upload 1 hari langsung yang lihat 1.200.000. Wah, 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 luar biasa ya. Karena kita diibaratkan kan tupai, Ah, kita itu tupai naik ke atas, tercium durian itu sudah tua ya. dan bunyinya sudah tang 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 tang, langsung kita potong. Jadi itulah nanti kita timbun 2 hari atau 1 hari, matangnya lebih sempurna, manis kayak gitu. Oke. Siap. Kalau gitu guys ya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan selanjutnya, Bro. Montong berapa per kilo? Nah, ini Pak, montong berapa per kilo, Pak? Kalau di kita guys ya, kalau di King Gopal Farm, kalian masuk aja nanti. Tanya di situ, ini ada ini ya, ini ya yang menjualnya itu ya ini, itu per kilonya 85.000. Betul tidak? Per kilo 85.000. Nah, ini juga ada pertanyaan juga. Kenapa kok di kebunnya malah lebih mahal daripada di jalan raya atau di mana kayak gitu? Kenapa, Pak? Sebenarnya kalau tentang mahal itu tidak mahal di situ, karena kita itu durian itu pilihan, kita pilih yang lebih sempurna dan bergaransi. Misalkan durian itu tidak manis, kita akan beri garansi yang lebih manis, Oke. yang lebih sempurna. Jadi kayak gitu. ada garansinya. Ada garansinya. Betul. Kalau nggak ada garansinya kita nggak Nah, karena memang gini guys, memang sebenarnya durian itu kan artinya kita tidak bisa mengetahui di dalamnya apakah itu bagus, manis dan sebagainya. Jadi takarannya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti ini guys. Kalian perlu membukanya dulu. Makanya harus apa? Harus ada garansinya. Betul nggak, Pak? Ya, Nah, kita itulah tes dulu. kita tes dalamnya. dulu. Dan juga nilai plusnya juga karena memang dari satu pertama keunikannya adalah di Gresik pun juga jarang yang punya pohon-pohon durian guys. Walaupun sekarang kayaknya saya lihat itu Pak mulai banyak juga petani-petani yang mencoba menanam durian di Gresik dan kayaknya juga berhasil juga Pak. Iya, iya. Nah tapi nanti kalau kalian mau jalan-jalan ke kebun ya itu silakan, nanti kalian bisa lihat sendiri pohonnya seperti apa. Nah intinya seperti itu karena harga itu relatif. Relatifnya gimana? Harga montong ya, montong itu biasanya 65 sampai 85 setauku, Pak ya. Jarang dia menyentuh angka 90 itu jarang. Tapi kalau lokasinya sudah di kota, mungkin di Surabaya atau Jakarta itu bisa sampai 120 juga, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kalau di Jakarta itu per kilonya sampai 120 atau 110. Kalau kalian nanti mau beli di King Gopal Farm nanti dapat garansi. Nah, itu pastinya, Pak ya. Nah, itu jadi jangan khawatir teman-teman. Kita jual 85 itu standar, tidak mahal dan tidak di bawah, pokoknya tengah-tengah. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau bedain yang udah tua gimana? Nah, cara membedakan yang tua dan yang muda, Pak. Nah, ayo, Pak. Tentang durian yang tua, dia punya celah-celah itu, dia ada garis kayak tulisan, Ya. jadi nampaknya cerah garis itu. Mm-mm. Dan dua, durinya itu agak mekar kayak gini. Ya. Nomor 3, kita akan sentuh antara duri dan duri. Kalau kita gini kan agak lembek, terus kita tarik kayak gini, tak, nah itu menandakan dia
ya. Kayak gitu caranya. Oh gitu. Pengalaman saya di mana-mana. Nah, terus ada lagi. Mungkin dari baunya seperti apa? Kalau dari baunya, biasanya kan orang-orang itu kan mencium baunya durian. Nah, itu gimana? Kalau kita mau cium bau durian, kita timbun dulu 2 hari Ya. atau 3 hari. Ya. Dari jauh Anda sudah cium baunya montong itu keluar, lah itu langsung aja Anda belah di dalamnya sempurna itu. Ah, gitu. Misal baunya bagus, tapi ternyata waktu dibuka itu keras dagingnya. Itu apa penyebabnya? Itu penyebabnya adalah mangkal. Ya, betul. Mangkal ya, Itu guys. bahasa Indonesianya kekurangan nutrisi atau dia waktu besar itu kekurangan air ya. Air kurang banyak jadi matangnya itu kraus-kraus. Seperti Tapi itu disukai orang-orang Thailand. Di Thailand itu sana itu nggak suka. Durian yang jemek-jemek itu nggak suka, sukanya yang mangkal itu keras itu. Oh gitu. Jadi di Baru ada Thailand rasa. dia lebih sukanya yang mangkal seperti itu. Di Thailand itu paling disukai durian yang kayak gitu. Oke, oke, oke. Ciri khasnya orang sana. Jadi gitu tadi, itu cara membedakannya menurut versi dari Naum Jaya guys ya. Tapi nanti kalian kalau mau ke kebun, barangkali ketemu sama Pak Naum, silakan bisa bertanya-tanya tentang keilmuan durian Indonesia Pak ya. Bisa nggak bayar bisa. Oke. Free of charge. Oke. Sudah buka kembali kah? Nah, ada yang tanya. Iki wis buka mana atau durung? Nah, piye Pak? Masalahnya sementara ini kita belum berani buka karena durian kita masih besarnya segenggam kayak gini. Jadi kalau misalkan 2 bulan lagi kita berani buka pintu gerbang itu, Anda bisa masuk ke dalam ronda-ronda. Nah, jadi kita itu King Gopal Farm itu bukanya ketika waktu masa panen, musim panen guys. Musim panen. Jadi waktu musim panen, sebelum musim panen itu biasanya kita juga kasih info ada di Instagramnya King Gopal ataupun di TikToknya. Itu kita kasih info dulu. Nah, kasih info kalau misalkan sudah buah itu kondisinya seperti apa. Tapi nanti kalau sudah panen raya, kita pasti bakal info guys. Jadi buat teman-teman nanti yang mau merapat ya silakan aja, atau bisa hubungi nomor yang ada di bio-nya TikTok atau Instagramnya King Gopal Farm. Di situ ada nomornya. Nah, nanti kalian bisa hubungi aja di situ. Terus tanya-tanya kira-kira tanggal pastinya atau bulan pastinya perkiraannya kapan. Gitu guys ya. Betul nggak Pak? Betul. Nah. Kalau musimnya nanti kalau kita panen, kita akan berita kepada kawan di TikTok atau di WA atau di Instagram, kita akan ceritakan tentang durian kita yang sudah panen hari ini, langsung kita kasih info semuanya di seluruh Indonesia. Oke. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang tanya nih Pak. Terkenal agak mahal buahnya di sini katanya Pak. Nah, gimana itu Pak? Menurut Anda? Ini tadi sudah kita bahas masalah harga ya, karena harga itu buat teman-teman semuanya ya, harga itu relatif ya teman-teman. Tergantung lokasi, tergantung tempat, tergantung ya banyak tergantungnya Pak ya kalau harga itu. Kalian bisa juga dapat harga yang murah tapi belum tentu bagus juga. Betul nggak Pak? Nah, kalau menurut Bapak gimana? Katanya di kita itu terkenal mahal harganya. Menurut saya itu di tempat kami King Gopal durian itu tidak mahal. Karena durian kami itu yang ada namanya yaitu montong kani. Itu adalah montong yang original, montong yang asli, bukan montong apa itu kawinan, langsung asli montong kani namanya. Dan terkenal dengan aromanya dan juga tentang rasa. Dan bergaransi 100%. Kalau apabila durian itu kita makan kraus-kraus, kita akan ganti yang lebih lembut, yang lebih enak. Nah, itu jadi Garansi. pokoknya jangan khawatir, ya. Khawatir. Masalah tentang harga itu standar, itu nggak terlalu mahal itu. Standar. Oke. Ya, jadi itu guys penjelasannya ya. Kita lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada yang tanya Pak. Kalau gagangnya dipotong gitu, hampir pasti masih mentah katanya. Nah, gimana? Ini tadi juga sudah kita bahas Pak, masalah pemotongan durian yang di atas pohon tadi. Gimana Pak? Katanya kalau dipotong itu hampir pasti gak mateng atau gak manis rasanya gitu. Gimana? Kalau masalah tentang durian itu kalau kita nggak tua kita nggak berani potong. Nah, itu tadi. Jadi di gagang itu ada kayak sambungan atau living, bahasa Inggrisnya living, sambungan. Kalau sambungannya itu sudah jeglong kayak gini, kayak kali, kita berani potong, itu menandakan durian sudah tua dan siap dipanen kayak gitu. Nah, oke guys ya. Jadi itu tadi penjelasannya. Terus kita lanjut lagi Pak, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya, yang lokal ada Kamin, sudah mulai panen kah? Gresik Selatan siap berangkat katanya. Bertanya tentang durian lokal Pak. Ada nggak Pak di kebun kita durian lokal Pak? Kalau di tempat kami semuanya yaitu montong atau musangking, dan lokal kita belum pernah ada.
Jadi misalkan kalau ada permintaan banyak yang lokal spesial, kita bisa datangkan tapi lama. Nah ya, jadi dulu itu waktu King Gopal Farm pertama buka itu juga kita banyak lokal ya. Lokalnya itu dari Medan, Medan. guys, rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian dulu pernah ke King Gopal Farm pasti juga sudah pernah ngerasain durian lokalnya. Tapi untuk saat ini durian yang tersedia mungkin mayoritas montong ya guys ya. Montong dan musangking. Musangking. Tapi musangking pun tidak terlalu banyak Pak ya biasanya. Nah makanya buat kalian yang biar nggak ketinggalan info bisa tanya-tanya aja di WA di nomor yang ada di bionya Instagram, nanti ada bionya Atau TikTok. Ya, itu nanti kalian bisa tanya-tanya di situ guys. Perihal masalah ketersediaan stoknya ya. Ada durian apa aja. Nah itu jadi jangan khawatir. Pokoknya selalu Pak ya. Betul nggak? Kita info selalu guys. Nah oke. Kalau kita musim panen kita akan kasih info setiap hari. Nah, siap. Ya, oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, bawor atau mas muar ada nggak? Nah, bawor atau mas muar ada tak katanya. Nah, jadi gini guys, kalau bawor itu biasanya ada, tapi tidak terlalu banyak juga biasanya. Tapi nggak terlalu sering adanya seperti montong sama musangking. Kalau musangking itu biasanya ada, cuman nggak terlalu banyak untuk saat-saat ini. Kalau mas muar kita nggak pernah Pak ya. Kita nggak pernah ada kalau mas muar guys. Jadi kalian tunggu aja, barangkali yang mau cicipi bawornya, siapa tahu nanti ada, nanti pasti kita info. Yang pasti kalau kalian mau coba montong spesial, kita pasti punya Pak ya. Nah, nanti bisa ditemani sama Pak Naum. Kalian mau kalau jalan-jalan ke kebun ya Pak? Gimana Pak? Coba bisa jalan-jalan ke kebun Pak. Kemarin kami juga ada stok D24 dari Malaysia juga. Durian D24 itu agak lebih kurang rasanya kayak musangking. Dan juga ada bawor juga ada tapi nggak begitu banyak. Stok 4 itu kita garansi ada, pasti ada tapi nggak banyak. Yang paling full adalah montong kani milik kita sendiri. Dan yang lain tadi itu dari kebun kita, tapi kebun kita yang jauh, buahnya itu agak kurang. Yang ingin melihat apa itu mendengarkan info dari kami, stok itu pasti ada tapi nggak. Nah, tapi jangan lupa Pak ya, di kebun kita itu juga sudah ada jeruk Pak. Betul nggak? Jadi jeruk. ada buah apa aja di kebun? Dan di kebun kami juga menyiapkan yaitu jeruk manis yang dinamakan jeruk madu, itu cukup manis. Walaupun musim hujan kami selalu rawat itu, kami tes tidak mempunyai garansi kecut. Enggak, Jadi nggak kecut ya Pak ya? Enggak kecut, manis. Nah, gitu guys. Sebelum kita jual kepada sahabat-sahabat teman-teman yang sudah menemukan rasa kemanisan, jadi itu yang kami ibukan kepada sahabat-sahabat teman-teman yang di sana. Beli jeruk itu juga bisa. Nanti kalian bisa mau sama keluarga kalian, mau berkunjung untuk petik sendiri, itu bisa. Pokoknya tunggu info dari kita masalah panennya, kapan. Nanti takutnya kalau kalian masih belum masa panen tapi kalian sudah datang, nanti susah guys ya, nggak bisa metik. Nah itu. Nanti Tapi saatnya kalau kita panen pasti kita kasih info semuanya. Nah, tapi kalau untuk durian itu masih belum bisa dipotong sendiri Pak ya. Nggak Karena kita masih berdasarkan Naum Jaya ini untuk memotongnya nanti gitu guys ya. Betul nggak Pak? Ya betul. Nah, jadi gitu guys. Ada durian, ada jeruk juga. Jangan lupa pokoknya Pak ya, ajak keluarga kalian, kerabat kalian, pacar, siapapun, anak istri kalian untuk jalan-jalan ke King Gopal Farm nanti waktu masa musim panennya. Ditunggu pokoknya terus infonya. Bukan begitu Pak? Ya. Nah, terus yang mau tanya-tanya lagi nanti pasti kita jawab satu-satu Pak ya. Betul nggak? Betul. Siap untuk menjawab pertanyaan terus Pak? Siap. Nah, jadi gitu boleh kalian bisa bertanya di TikTok atau bertanya di Instagram atau bertanya bahkan langsung di YouTube. Nah, pastinya kita selalu menginfokan perihal masalah dolomit juga kita info, masalah udang juga kita info, masalah durian juga kita info, tanaman ya, peternakan, perkebunan. Dan juga kita ada siapkan kambing. Kambing apa namanya? Kambing rolista di dalam kebun itu Anda bisa pilih, Anda bisa beli. Nah, betul. Ada yang kecil, ada yang besar, Nah, terserah kebetulan Anda. kan sekarang ini kan mau masa Idul Adha, betul Pak ya? Mau hari raya kurban. Hari raya kurban. Jadi buat teman-teman yang mau mengincar atau mencari-cari domba-domba super bagus ya, nanti bisa berkunjung ke kebun juga. Kami. Nah, di situ ada display dombanya. Nanti kalian bisa pilih-pilih sendiri, oke? Ya, oke. Jangan lupa diajak pokoknya keluarga kalian. Semuanya. Dan jangan lupa guys, pastinya harus di-subscribe ya. Di-subscribe, di komen sama di like ya.
di-share juga ke teman-teman kalian semuanya. Oke, mungkin itu Pak ya. Ya, mungkin Siap. itu siap dari kami. Naum Jaya siap melayani Anda dengan setia. Klik. Dadah.